teman-teman. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang siklus akuntansi organisasi sektor publik. Pada subbab materi yang pertama, yakni pengertian siklus akuntansi sektor publik. Apakah teman-teman tahu apa pengertian dari siklus akuntansi sendiri? Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Siklus akuntansi merupakan pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut yang terdiri atas penjurnalan transaksi, pemindahan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian siklus akuntansi sektor publik. Yang pertama menurut Mardiasmo pada tahun 2009, yakni siklus akuntansi sektor publik dapat meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran itu sendiri, pengakuan pendapatan dan belanja, serta pelaporan keuangan. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi pada tahun 2012, siklus akuntansi sektor publik meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengolahan data, transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan evaluasi kinerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi sektor publik merupakan teknik pencatatan dan pelaporan di lingkup sektor publik. Teknik pengumpulan dan basis akuntansi yang digunakan dalam sektor publik beragam dan disesuaikan akan kebutuhan dan kepentingan dari organisasi sektor publik itu sendiri. Untuk subbab materi selanjutnya yakni elemen-elemen dalam siklus akuntansi sektor publik. Terdapat 7 elemen dalam siklus akuntansi sektor publik. Yang pertama yakni elemen perencanaan publik. Perencanaan publik adalah penentuan tujuan dan cara suatu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yakni elemen penganggaran publik. Elemen penganggaran publik sangatlah penting karena mencakup detail pendapatan dan rencana pengeluaran, sehingga dana yang keluar dan masuk dapat dipertanggungjawabkan. Elemen yang ketiga yakni realisasi anggaran publik. Proses realisasi anggaran seperti yang kita ketahui sudah direncanakan pada proses penganggaran publik dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktek yang nyata. Kegiatan utama dari proses ini yaitu pencairan anggaran, realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program. Elemen yang keempat yakni pengadaan barang publik. Proses pengadaan barang jasa publik merupakan kegiatan penyedia barang dan jasa bagi publik. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat. Yang kelima yakni pelaporan keuangan sektor publik. Laporan yang dihasilkan dalam sektor publik dapat terdiri dari beberapa laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ataupun laporan arus kas, serta laporan tambahan seperti laporan tahunan. Elemen keenam yakni audit sektor publik. Proses audit sektor publik merupakan suatu proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memberikan opini auditor secara jujur mengenai hasil kerja, posisi keuangan, dan aliran kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik. Dan elemen yang ketujuh yakni pertanggungjawaban publik. Dalam proses pertanggungjawaban publik, segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh para pengelola organisasi sektor publik akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban atau yang biasa disebut LPJ. Subbab materi selanjutnya yakni tahap dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama yakni tahap pencatatan yang terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan, serta kegiatan pencatatan bukti dalam buku harian atau jurnal. Yang kedua yakni tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran terdiri dari beberapa tahap yakni penyusunan neraca saldo atau trial balance, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang ketiga yakni tahap pelaporan. Tahap pelaporan yakni terdiri atas laporan kinerja atau surplus defisit selama satu periode, laporan arus kas dari perusahaan, laporan perubahan ekuitas atau modal, neraca atau laporan posisi keuangan, serta catatan atas laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Subbab materi yang keempat yakni bagaimana proses singkat siklus akuntansi keuangan sektor publik. Proses singkatnya yakni yang pertama tentunya kita harus adanya transaksi. Tahap pertama yakni transaksi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan dilengkapi oleh bukti transaksi yang sah pula, sehingga bukti transaksi ini dapat dinilai keabsahannya atau terjamin kualitas serta
dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, analisis bukti transaksi. Tahapan selanjutnya adalah analisis bukti transaksi setiap transaksi yang terjadi. Memiliki bukti transaksi berupa faktur ataupun dokumen lainnya. Dokumen tersebut dapat dianalisis untuk kemudian transaksi tersebut dapat dinyatakan benar ataupun salah. Yang ketiga, mencatat data transaksi. Tahap ketiga yakni pencatatan transaksi. Setiap transaksi yang sudah dianggap benar dan sah akan dicatat dan ditulis secara sistematis dalam jurnal. Proses pencatatan ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan komputer yang menyediakan beberapa platform akuntansi, misalnya seperti Excel, Mayop, dan lain-lainnya. Fungsi penyusunan jurnal ini adalah untuk memberikan informasi transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh sektor publik dalam suatu periode tertentu. Tahap yang keempat atau siklus yang keempat yakni tahap pemustingan. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka akuntan akan melakukan suatu proses pemustingan ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, akan dihasilkan laporan awal yaitu neraca saldo yang kemudian akan disesuaikan dengan menggunakan ayat jurnal penyesuaian. Yang kelima yakni penerbitan laporan. Tahap terakhir yakni penerbitan laporan. Laporan keuangan merupakan output akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di sektor publik. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan itu sendiri. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya para pengguna laporan keuangan. Subbab materi selanjutnya yakni bagaimana itu proses penyusunan laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan yakni laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya, perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Yang kedua yakni laporan neraca atau keuangan. Laporan ini menyajikan kekayaan sektor publik yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki dengan jumlah kewajiban sampai tanggal 31 Desember untuk setiap tahunnya. Yang ketiga yakni catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam realisasi anggaran dan neraca harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada subbab materi alur proses siklus akuntansi keuangan sektor publik. Untuk alur yang pertama yakni chart of account. Chart of account merupakan suatu daftar kode atau perkiraan-perkiraan seperti aset, ekuitas, pendapatan dan belanja maupun beban dalam suatu entitas sektor publik. Yang kedua yakni sistem pemberian kode. Sistem pemberian kode digunakan untuk entitas sektor publik, yang lebih tepatnya bila digunakan sistem block account code, yaitu sistem pemberian kode untuk membentuk kerangka yang luas dalam suatu chart of account dalam bentuk blok. Yang ketiga tentunya jurnal atau yang biasa disebut dengan penjurnalan. Jurnal adalah media pencatatan transaksi secara urut dari waktu ke waktu. Jurnal dirancangkan sedemikian rupa untuk dapat menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya dengan menunjukkan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah saldonya masing-masing. Adapun manfaat pemakaian jurnal salah satunya adalah untuk menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh transaksi, alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis sehingga dapat memberikan gambaran lengkap tentang seluruh transaksi entitas yang berdasarkan urutan-urutan kejadian, dan jurnal dapat dipecah menjadi beberapa jurnal khusus yang dapat dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Alur yang keempat yakni buku besar atau ledger. Buku besar atau ledger adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan. Rekening-rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sistem buku besar mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mencatat semua transaksi akuntansi akurat dan benar. Yang kedua, memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang keempat, mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Yang kelima, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi.
Yang kelima, yakni jurnal penyesuaian. Tujuan dari jurnal penyesuaian yang pertama, setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening kewajiban, menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, setiap rekening nominal atau rekening pendapatan dan rekening biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Kita masuk pada tahap atau siklus yang keenam, yakni penutupan buku besar. Tiap suatu periode akuntansi dimulai, saldo-saldo rekening harus bersih atau sama dengan nol. Rekening-rekening nominal dapat dinolkan dengan menutup rekening-rekening tersebut di akhir periode. Tahap yang ketujuh atau alur yang ketujuh yakni kertas kerja. Tujuan pembuatan neraca lajur atau kertas kerja. Yang pertama tentunya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian. Yang ketiga, mempermudah dan menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Adapun laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK nomor 4, paragraf 4, yakni laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan dari suatu entitas pemerintah dengan entitas pemerintah atau unit-unit organisasi di bawahnya apabila telah ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan merupakan kesatuan ekonomi. Entitas pelaporan itu sendiri, yakni konsolidasi yang membawa dua entitas yang sebelumnya terpisah ke dalam pengendalian dengan tim manajemen tunggal, meskipun entitas itu tetap beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah. Konsolidasi tersebut menciptakan entitas pelaporan yang meliputi semua operasi yang dikendalikan oleh manajemen entitas induk. Bagaimana dengan prosedur konsolidasi? Prosedur konsolidasi itu sendiri berupa penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang dilakukan melalui penggabungan laporan keuangan dari masing-masing entitas dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Beginilah gambaran dari alur proses siklus akuntansi keuangan sektor publik. Seperti pada tingkatan yang pertama, yakni menganalisis transaksi keuangan unit usaha serta memeriksa keaslian dokumen-dokumen transaksi. Yang kedua, menjurnal transaksi khususnya pada jurnal umum. Yang ketiga, memposting ke rekening buku besar. Yang keempat, menyiapkan neraca saldo. Yang kelima, menjurnal dan memposting penyesuaian. Yang keenam, menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, menyiapkan laporan keuangan. Yang kedelapan, menjurnal dan memposting atau membuat ayat jurnal penutup. Yang kesembilan, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Dan yang kesepuluh, kembali menganalisis laporan keuangan. Subbab materi selanjutnya yakni komponen laporan keuangan sektor publik. Komponen yang pertama yakni laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pengeluaran sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah. LRA juga menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah disusun dengan realisasi anggaran yang telah terjadi. Komponen yang kedua yakni laporan perubahan saldo anggaran lebih atau perubahan SAL yang menyajikan informasi tentang kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Komponen yang ketiga yakni laporan neraca yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset dan kewajiban dikelompokkan menjadi aset kewajiban lancar dan non-lancar. Komponen yang keempat yakni laporan operasional atau LO yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya oleh pemerintah pusat atau daerah dalam suatu periode akuntansi. Komponen yang kelima yakni laporan perubahan ekuitas yang menyajikan pos-pos yang terdiri atas ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Yang keenam, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah menyajikan informasi kas yang berhubungan dengan kegiatan operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Komponen yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK sendiri memberikan penjelasan naratif atau rincian atas angka dalam laporan keuangan serta informasi kebijakan akuntansi dan penilaian atas penyajian wajar laporan keuangan.
Subbab materi selanjutnya yakni tujuan laporan keuangan sektor publik. Jika teman-teman tahu, adapun tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik menurut Muhammad Mahsun dan kawan-kawan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya menyediakan informasi mengenai kecukupan anggaran untuk memenuhi pembiayaan dalam periode tertentu. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara dalam memperoleh sumber ekonomi dan alokasi pemanfaatannya sesuai ketetapan yang berlaku. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai jumlah sumber ekonomi yang telah digunakan untuk kegiatan dalam entitas pelaporan dan melaporkan dari hasil kegiatan tersebut. 4. Memberikan informasi bagaimana semua kegiatan dalam entitas dapat terpenuhi dan apa saja kendala yang dihadapi. Yang kelima, menyediakan informasi terkait posisi keuangan dan sumber penerimaan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan selama periode pelaporan. Subbab materi selanjutnya yakni pemakai laporan keuangan sektor publik. Menurut pendapat Drebin et al. Pada tahun 1981, beliau mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Dia menjelaskan keterkaitan antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Ke-10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut diantaranya yakni yang pertama pembayar pajak atau taxpayers, yang kedua pemberi dana bantuan atau grantors, yang ketiga investor, yang keempat pengguna jasa atau fee-paying service recipients, yang kelima atau karyawan pegawai, yang keenam pemasok atau vendor, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, yang kesembilan pemilih atau voters, yang ke-10 badan pengawas atau oversight bodies. Kita sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari materi siklus akuntansi organisasi sektor publik pada video ini, yakni siklus akuntansi adalah gambaran dari proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Pada umumnya, siklus akuntansi terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pencatatan, tahap penyesuaian, dan tahap pelaporan keuangan. Siklus akuntansi sektor publik sendiri terdiri dari 7 elemen, yaitu perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, dan yang terakhir pertanggungjawaban publik. Siklus akuntansi keuangan sektor publik merupakan teknik pencatatan dan pelaporan di lingkup sektor publik. Teknik pengumpulan dan basis akuntansi yang digunakan pun cukup beragam karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi sektor publik itu sendiri. Siklus akuntansi keuangan sektor publik terdiri dari transaksi, analisis bukti transaksi, mencatat data transaksi, pemostingan data, dan penerbitan laporan. Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama satu periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi juga terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, bersumber dari transaksi atau kejadian. Selanjutnya dimulailah siklus akuntansi, mulai dari perjurnalan transaksi atau kejadian pemindah bukuan ke dalam buku besar, dan yang terakhir yang dilakukan pada akhir periode yakni penyiapan laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan atau neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi siklus akuntansi organisasi sektor publik. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat dalam penyampaian materi presentasi yang telah saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih.